Hai Go Student, apa kabarnya teman-teman semua? Aku berdoa dan untuk teman-teman semua supaya teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik ya semuanya. Nah saat ini aku mau membagikan sesuatu lagi. Tapi sebelum membagikan sesuatu, sebelum mulai, aku mau ingatin teman-teman jangan lupa untuk saksikan Go Student Online Sharing. Itu teman-teman bisa saksikan setiap hari Sabtu di jam 3 sore. Dan teman-teman bisa saksikan di YouTube-nya Gereja Oikos Bogor ya, jangan lupa. Nah, hari ini aku mau bagiin sharing aku ini dari yang aku ambil dari kitab Ratapan. Aku kasih judul Hope in Suffering gitu. Jadi ayatnya dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, jadi for information ya teman-teman, jadi kalau kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Ya dia nulis itu ketika terjadinya kehancuran Yerusalem dan Bait Allah di zaman itu. Jadi Nabi Yeremia ini mengungkapkan isi hatinya, perasaannya yang sedih, yang hancur hatinya, yang bingung harus ngapain gitu ya terhadap bangsanya gitu. Nah dia menuliskan ini ya sebagai ungkapan hati dia gitu ya, dia kan seorang penulis gitu. Nah tapi ketika dia di dalam penderitaan itu, ketika dia sedang menulis kitab Ratapan itu, di situ ada tertulis yang kayak tadi. Dia masih bisa berkata kalau Tuhan itu setia, besar kesetiaannya Tuhan itu buat dia, buat bangsa Yahudi pada saat itu. Terus dia juga masih bisa bilang kalau rahmatnya tuh selalu baru setiap pagi gitu ya. Terus apakah masalah yang dihadapinya Nabi Yeremia ini sebenarnya udah selesai belum gitu ya? Dia sedang mengalami itu gitu. Dia sedang menderita pada saat itu. Nah, kalau teman-teman baca di Ratapan 3 itu judul perikopnya aja adalah penghiburan dalam penderitaan. Jadi dia masih di dalam penderitaan itu. Nah, dia sedang dia sedang mengungkapkan isi hatinya lah pada saat itu gitu ya, yang kecewa, yang bingung tadi itu. Jadi yang mau aku highlight di sini ya, setiap kita walau kita ada dalam masalah yang sepertinya belum ada jalan keluarnya, nggak kelihatan endingnya seperti apa, atau doa-doa kita belum dijawab sama Tuhan, yang kesannya kayak nggak ada jawaban nih ke depannya. Nah, kita mau belajar kalau satu hal yang akan selalu ada yaitu kasih Tuhan. Setiap hari kasih Tuhan selalu baru gitu ya, dan gak akan pernah hilang, gak akan pernah habis gitu buat setiap kita. Nah, aku mau belajar, ngajak teman-teman untuk belajar ya melalui Ratapan pasal yang ketiga ini. Apa sih yang harus kita ingat ketika kita ada dalam tekanan? Kita mau belajar sama-sama dari Nabi Yeremia gitu ya. Yang pertama, perhatikan apa yang baik gitu ya. Banyak dari kita ketika kita menghadapi masalah, fokusnya kemana? Ke masalahnya, ke tekanannya, efeknya ke kita gitu ya. Masalahnya yang ada di pikiran kita itu, yang ada di dalam hati kita itu kayak tadi, sedih, jadi gampang mudah sedih gitu ya, marah, kecewa, bingung, nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu ya, nggak tahu mau ngapain gitu di dalam masalah itu, yang menyebabkan jadinya kayak jiwa kita, hidup kita tuh sangat tertekan gitu karena kita ada dalam masalah dengan perasaan yang campur aduk itu, perasaan-perasaan negatif gitu ya. Istilahnya kayak negatif sendiri gitu perasaan kita. Tapi ya namanya dalam masalah ya pasti responnya bisa aja juga kayak sedih, bingung, marah, kecewa gitu ya. Tapi belajar dari Ratapan 3 ini kita mau sama-sama melepaskan perasaan-perasaan kayak bingung, marah, sedih. Kita mau lepaskan itu, kita mau menyerahkan semua sama Tuhan, dan kita mau perhatikan apa yang baik. Yang tadi dikasih tahu di ayat Ratapan 3 ayat 22-23 itu, yang baik itu adalah perhatikanlah kasih setia Tuhan, dan juga perhatikan hal-hal baik yang dari Tuhan gitu, yang Tuhan janjikan buat setiap kita gitu. Selama ini kita kan punya masalah beda-beda ya. Maksudnya kayak setiap hari kita punya masalah banyak. Terus habis itu kayak ya udah kita masih tetap bisa hidup, kita masih tetap bisa hidup berkecukupan, masih bisa makan, masih bisa minum, masih disertai Tuhan, masih dipelihara Tuhan. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang udah cukup jadi alasan kita untuk kita bisa terus berharap sama Tuhan gitu ya. Jadi perhatikan hal-hal baik, lepaskan hal-hal yang membuat kita tertekan.
Tuh ya, jadi jangan fokus sama masalahnya, perhatikan hal-hal baik. Tuh, yang kedua, menanti pertolongan Tuhan di dalam diam. Di sini maksudnya bukan kita ketika ada masalah kita diem aja nggak ngapa-ngapain ya, bukan kayak gitu. Nah, ini berbicara mengenai sikap hati kita teman-teman. Jadi jangan gelisah, jangan khawatir ketika kita ada dalam masalah, biarkan Tuhan yang menolong kita dengan caranya tersendiri gitu. Ketika kita bingung nggak tahu caranya harus seperti apa, tapi biarkan Tuhan yang berbicara, biarkan Tuhan yang bekerja mengenai caranya. Tugas kita apa? Diam, tunggu pertolongan Tuhan. Selain diam dan tunggu pertolongan Tuhan, kita juga harus berdoa teman-teman. Isi hati dan pikiran kita dengan hal-hal baik. Kayak tadi nyambung sama nomor 1 ya. Melalui apa? Hubungan kita sama Tuhan. Kita bangun hubungan sama Tuhan gitu ya. Supaya kita apa? Gak mudah gelisah, gak mudah khawatir. Jadi kita bisa dapetin tuh hal-hal baik dari Tuhan. Afirmasi-afirmasi baik dari Tuhan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa terus mengandalkan Tuhan gitu dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut gitu ya, tapi jangan panik, jangan gelisah, jangan khawatir, percaya sama pertolongan Tuhan gitu. Yang ketiga, yang terakhir, selidiki dan periksa hidup setiap kita gitu. Terkadang kita diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan adanya tekanan, itu bisa jadi suatu tanda dari Tuhan juga gitu ya. Ada sesuatu yang salah nih, ada sesuatu yang tidak berkenan nih dengan Tuhan dari apa yang udah kita lakukan sebelumnya gitu. Mungkin secara tidak sadar hidup kita agak sedikit menyimpang dari Tuhan gitu ya, dari menyimpang dari jalannya Tuhan, dari kehendaknya Tuhan gitu. Tapi dengan kita menyelidiki hidup kita periksa hidup kita gitu, jadi jangan jadikan hal ini tuh sebagai jadi kita untuk menghakimi diri kita sendiri gitu ya. Enggak, bukan kayak gitu, tapi jadikan ini sebagai untuk apa ya, evaluasi supaya kita bisa bergerak terus maju lebih baik bersama dengan Tuhan gitu. Jadi tidak dengan caranya kita sendiri, tidak dengan gaya hidup kita sendiri, tapi pakai gaya hidupnya Tuhan. Jadi mari sama-sama selidiki dan periksa hidup kita lebih lagi gitu. Nah, jadi aku mau ajak teman-teman untuk ya ingat terus sama kasih setianya Tuhan. Ingat terus kalau setiap hari itu rahmat Tuhan selalu baru gitu ya. Sama dari 3 poin tadi kita mau belajar sama-sama. Perhatikan apa yang baik gitu ya. Yang kedua, menanti pertolongan Tuhan dalam diam. Yang ketiga, selidiki dan periksa hidup kita. Jadi segitu aja teman-teman. Semoga sharing ini bisa memberkati teman-teman semua ya, yang lagi dalam masalah maupun yang enggak, biar ini jadi peringatan juga untuk ingat Tuhan setiap harinya dan mengucap syukur sama Tuhan setiap harinya. Bye-bye, God bless you.